Selamat datang di USI, wahai para USI di titik koordinat manapun kalian berpijak. Kali ini, sebuah film yang akan menemani kita berjudul Uncharted. Film ini berkisah tentang perjalanan para petualang dalam memburu harta karun milik Ferdinand Magellan yang hilang selama berabad-abad. Penasaran alur lengkapnya? Segera rebahkan badan Anda ke posisi premium dan kita gaskan. Film dibuka dengan memperlihatkan dua kakak beradik, Sam dan Nate, menyusup ke dalam sebuah museum yang menyimpan artefak bersejarah era penjelajahan. Target mereka bukan benda biasa, melainkan peta perjalanan Ferdinand Magellan, penjelajah pertama yang mengelilingi dunia. Sam, sang kakak, meyakini bahwa petualangan Magellan bukan hanya demi eksplorasi, tapi juga bertujuan menemukan emas lalu menyembunyikannya di suatu tempat. If something's lost, it can be found. Keyakinan itulah yang membawa Sam menyusup ke museum ini. Saat akan mencuri peta tersebut, Don't move! Oh crap. seorang polisi membawa keduanya kembali ke panti asuhan tempat mereka dibesarkan. Dari sini diketahui bahwa Sam dan Nate adalah anak yatim piatu sejak kecil. Karena ini adalah pelanggaran pertama Nate, ia diampuni dan dibebaskan. Sebaliknya, Sam tidak mendapat toleransi atas pelanggaran ketiganya. Sebelum ia diseret ke penjara, ia berkemas. Ibu penjaga panti meminta Nate menyusul kakaknya untuk berpamitan. Namun, sesampainya di kamar, Nate mendapati Sam bersiap melarikan diri. No way. I'm coming with you. Tak ingin berpisah, Nate memaksa ikut, tetapi Sam menolak. Sebagai kenang-kenangan, Sam memberikan sebuah kalung cincin kepada Nate dan berjanji untuk kembali suatu saat nanti. I'll come back for you, Nate. Selepas kepergian Sam, Nate menemukan secari kertas di atas kasurnya. Awalnya terlihat kosong, tetapi ketika dipanaskan dengan api korek, perlahan muncul tulisan berbunyi, "Jangan lupa, kau seorang Drake, aku menyayangimu." Kata Drake merujuk pada leluhur mereka, Sir Francis Drake, seorang penjelajah, pelaut, dan ksatria Inggris abad ke-16. Pesan itu menjadi pengingat identitas sekaligus motivasi bagi Nate. 15 tahun kemudian, Nate yang sudah remaja bekerja sebagai bartender di sebuah bar. Selain mahir meracik minuman, ia juga ahli dalam social engineering atau teknik manipulasi, di mana targetnya adalah pelanggan-pelanggan kaya. Contohnya wanita ini. Cigarette, invented by Alfonso Cigaretti, 1462. Come on. Namun, entah bagaimana seorang pria misterius mengetahui aksinya. Pria yang memperkenalkan diri sebagai Victor itu justru tertarik dan ingin merekrut Nate untuk sebuah misi yang belum ia jelaskan. Nate menolak mentah-mentah tawaran yang terdengar mencurigakan itu, hingga saat si pria pergi dan Nate memeriksa gelang curian di kantongnya, ya, gelang itu hilang, berganti menjadi kartu nama Victor berikut alamatnya, disertai sebuah pesan singkat, "Nak, kamu tidak boleh mencuri." Tidak terima gelang curiannya dirampas, Nate mendatangi apartemen Victor lalu menyelinap masuk. Di dalam, ia terkejut menemukan peta Magellan yang dulu gagal ia curi terpajang di dinding ruangan. Ini bukan sebuah kebetulan. Dan di saat Nate menatap keheranan peta tersebut, Victor muncul. Hey, not even slightly. I made you a drink. Shirley Temple. Disinilah terungkap bahwa pertemuan ini sudah dirancang. Victor sengaja mencuri dari Nate dan memberinya alamat agar Nate datang menemuinya. Untuk menarik perhatian Nate, Victor membuka percakapan dengan langsung menyebut nama Sam. Nate terdiam. Namun sebelum Victor lanjut bercerita tentang Sam, ia menyodorkan sebuah buku tentang fakta perjalanan Magellan.
Di sana tertera bahwa Magellan tewas di Filipina. Ekspedisinya dilanjutkan oleh Elcano yang dijuluki Sang 18 karena memimpin penjelajahan bersama 17 awak kapal lainnya. Victor meyakini Sang 18 lah yang menyembunyikan harta tersebut lalu memecah petunjuknya ke berbagai lokasi agar tak mudah ditemukan. Victor menegaskan bahwa kesimpulannya itu bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian panjang yang ia lakukan bersama Sam. Victor melanjutkan, tepat 2 tahun lalu, saat Victor dan Sam menyelidiki makam Elcano, mereka menemukan sebuah jurnal berisi petunjuk lokasi emas. Namun setelah itu, Sam tiba-tiba menghilang entah kemana. Victor menawarkan sebuah kemungkinan jika Nate bersedia ikut dalam pencarian ini, peluang untuk berjumpa kembali dengan kakaknya akan semakin besar. So he hasn't been in touch? Sam? No. Entah karena kesal atau sudah lelah berharap, Nate tetap menolak. Ia mengambil kembali gelangnya dan pergi meninggalkan Victor. Sam that I knew disappeared a long time ago. You have to find somebody else. Namun, keputusan itu segera berubah saat ia membuka koper berisi kenangan lamanya bersama Sam. Di dalamnya terdapat berbagai foto perjalanan yang dulu rutin Sam kirimkan melalui kartu pos. Di balik foto-foto tersebut, Sam menyelipkan pesan dan janji optimis, seolah yakin bahwa suatu hari Nate akan mengikuti jejaknya. Kenangan-kenangan itu membangkitkan kembali rasa rindu Nate. Ia akhirnya menghubungi Victor dan memutuskan untuk bergabung. Hey kid, what took you so long? So when do we start? Esok harinya, Nate dan Victor bertemu untuk membicarakan misi pertama mereka, yaitu mencuri sebuah artefak kuno berbentuk salib emas yang akan dilelang. Victor menegaskan bahwa salib tersebut bukan sekadar benda bersejarah, melainkan salah satu dari 2 kunci menuju lokasi harta karun Magellan. Victor sendiri sudah memiliki kunci pertama, sehingga salib itu menjadi bagian penting yang harus mereka dapatkan. Untuk menjalankan rencana tersebut, Nate diberi tugas memadamkan aliran listrik di gedung pelelangan saat acara berlangsung. Ia punya waktu persiapan beberapa hari sebelum acara tersebut dimulai. Setelah persiapan diyakini matang, aksi pun dimulai. Keduanya memastikan alat komunikasi mereka berfungsi dengan baik, lalu bergerak menuju gedung acara sebagai tamu eksklusif. Sambil berjalan, Victor memperingatkan Nate untuk mewaspadai 2 orang, yaitu pria yang turun dari mobil merah, ia bernama Santiago Moncada, dan seorang wanita yang bekerja untuknya bernama Joe. Victor menegaskan bahwa jika salib emas itu jatuh ke tangan mereka sebelum berhasil dicuri, maka misi mereka akan menjadi jauh lebih rumit. Acara lelang segera dimulai. Sorot mata Joe terus melekat pada Victor dan Nate. Menyadari pergerakan Nate mencurigakan, Joe mengutus 2 pengawalnya untuk mengikutinya. Sementara dia sendiri tetap di aula mengawasi Victor. Nate berhasil mencapai ruang instalasi tepat saat acara berlangsung. Namun, ketika ia hendak memutus aliran listrik, ya, pengawal Joe berhasil menyusulnya. Di saat yang sama, di ruang lelang, Santiago mulai mengajukan penawaran tinggi. Victor yang tidak mengetahui apa yang terjadi di ruang instalasi, mulai kehilangan kendali atas situasi. Waktu terus berjalan, sementara listrik tak kunjung padam. Untuk mengulur waktu, ia ikut menaikkan tawaran secara agresif. Santiago terpancing dan membalas dengan angka yang lebih tinggi. Perang penawaran yang semakin gila pun terjadi, hingga... Ya, Nate berhasil memancing keributan. Memahami apa yang Nate rencanakan, Victor segera beraksi. Ia menyamar sebagai petugas keamanan dan meyakinkan staf bahwa dirinya diperintahkan untuk mengamankan salib emas ke ruang penyimpanan. Di saat Victor menyangka dirinya telah berhasil, Joe menghadangnya. Beruntung, 3 petugas lain datang. Mengira Victor adalah petugas resmi, 3 petugas itu menyerang Joe. Berhasil kabur dari Joe, Victor menyetop taksi lalu masuk dan... Hey, you surprised to see me? Victor dikejutkan oleh Nate yang ternyata sudah berada di taksi yang sama.
That was some swan dive you took. Tanpa menunda, keduanya langsung menuju bandara. Target berikutnya adalah Barcelona, kota yang diyakini menyimpan jejak lanjutan dari harta karun Magellan. Di dalam pesawat, mereka kembali membuka jurnal Elcano. Tidak ada koordinat, tidak ada peta yang jelas, hanya rangkaian simbol, kode, dan teka-teki yang saling terhubung. Namun Nate menangkap satu petunjuk penting, yaitu sebuah kalimat yang berbunyi, "Perjalanan dimulai di Barcelona, kuncinya berubah menjadi pinus." Nate memikirkan kalimat itu dalam-dalam, lalu menghubungkannya dengan kunci yang berbentuk salib. Salib adalah simbol gereja. Gereja yang berkaitan dengan pinus Barcelona hanya ada satu. Tidak salah lagi, itu adalah Gereja Santa Maria del Pi. Setibanya di Barcelona, mereka tidak langsung menuju ke lokasi gereja, melainkan menunggu satu anggota tim lain, Chloe. Dialah yang membawa kunci pertamanya. Tanpa kunci itu, semua petunjuk yang mereka miliki tidak akan berguna. Spot a tail? Mate, I've been on you since the airport. Ketiganya menuju sebuah penginapan. Di sana, mereka kembali membedah jurnal Elcano, kali ini dengan sudut pandang yang lebih tajam. Sampai akhirnya, Chloe menemukan sebuah petunjuk lanjutan, yaitu sebuah kalimat yang berbunyi, "Percayalah pada temanmu, satu menuju surga, satu menuju neraka." Entah apa makna kalimat itu. Untuk memastikannya, ketiganya langsung menuju gereja yang dimaksud. Di dalam gereja, mereka berpencar mencari petunjuk lainnya. Tak butuh waktu lama, Victor menemukan ukiran di lantai bertuliskan JSE, Juan Sebastian Elcano, bukti bahwa Elcano memang pernah berada di sana. Di atas ukiran itu terdapat simbol arah panah yang mengarah ke suatu titik. Mereka mengikutinya dan menemukan jalan menuju ruang bawah tanah. Tepat di atas pintu jalur menuju atas, Nate melihat tulisan dalam bahasa Latin yang berbunyi Caelum, yang berarti surga. Inilah jalur yang dimaksud dalam petunjuk itu yang menyatakan satu menuju surga. Itu berarti jalur pertama. Journal, trust in your fellow man, for one shall go to heaven, the other to hell. Mereka segera mencari jalur kedua. Nate menemukan sebuah mekanisme tersembunyi. Tombol dengan simbol malaikat. Saat ditekan, patung Bunda Maria di altar sedikit bergetar. Nate mendekat memutar struktur tersebut, kemudian Well, there's dua buah lubang kunci di bawahnya tersingkap. 2, 1, turn. There you go. Inilah jalur kedua yang dicari. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Petunjuknya jelas, satu menuju surga dan satu menuju neraka. Itu berarti dua jalur harus dijalankan secara bersamaan. Setelah memastikan komunikasi tetap terhubung, mereka berpencar. Victor mengambil satu kunci dan bergerak ke atas atau jalur surga, sementara Nate dan Chloe turun ke bawah atau jalur neraka. Jalur yang dilalui Nate dan Chloe berakhir pada sebuah kisi-kisi besi. Di baliknya, bias cahaya lampu disko terpancar saat didobrak. Pemandangan di baliknya benar-benar tak terduga, yaitu sebuah klub malam tersembunyi. Chloe menatap lurus. Di atas bar, ia melihat susunan huruf bertuliskan Infernum, bahasa Latin yang artinya neraka. Tidak salah lagi, itu petunjuk mereka. Saat akan melangkah ke sana, langkah Nate tiba-tiba terhenti. Ia melihat anak buah Joe menyisir area diskotik. Untuk menyamarkan diri, Nate dan Chloe berbaur di antara pengunjung. Namun, strategi mereka terendus. Saat mereka memasuki area bar, dua pengawal Joe mendekati mereka dan tak punya pilihan, Nate menghadapi dua pengawal itu, memberi ruang bagi Chloe menemukan lubang kunci. Namun nampaknya ruangan itu menjebak mereka. Tak ada celah untuk dilalui, selain sebuah lubang kunci yang saat diputar, gemuruh air bah tiba-tiba muncul dan perlahan memenuhi ruangan tersebut.
Di tengah kepanikan, terlintas di pikiran Nate dan Chloe kalimat pertama pada petunjuk, yaitu percayalah pada temanmu. Seketika keduanya teringat pada Victor dan langsung memberinya arahan untuk segera menemukan lubang kunci di lokasinya. Victor memindai sekitar dan berhasil menemukan lubang yang dimaksud. Namun saat hendak mencapainya, Joe muncul mengganggunya untuk kedua kali. Sementara itu, Chloe mulai tak sadarkan diri dan Nate masih berjuang di penghujung nafas terakhirnya. Di saat-saat genting itu, setelah menyelamatkan diri dan mengambil nafas panjang, Nate kembali turun untuk menjemput Chloe yang masih tenggelam di dasar ruangan. Beruntung ia masih terselamatkan. Thank you. You had it. Pencarian dilanjutkan. Mereka tiba di sebuah ruangan bergaya vestibula Romawi. Di sana, lubang kunci berikutnya terlihat, lebih besar dari sebelumnya. Tidak cukup satu kunci untuk memutarnya, dari atas Victor melempar kunci miliknya, meminta mereka menggabungkan dua kunci, dan itu berhasil. Nate dan Chloe memasuki ruangan berikutnya, tempat gentong-gentong besar yang diduga berisi emas tersimpan. Ditopang oleh Nate, Chloe memanjat untuk membuka tutup gentong. Di saat yang sama, Nate menyaksikan gentong perlahan retak. I think we have a problem. Melihat tumpukan garam di depannya, Chloe putus asa. Namun mata Nate menangkap sesuatu yang saat dicek, ternyata itu adalah sebuah gulungan peta yang menunjukkan lokasi harta karun yang sebenarnya, lengkap dengan titik koordinat. Spontan Nate memanggil Chloe, namun saat ia menengok ke belakang, Chloe sudah berdiri menodongkan pistol ke arahnya. Tak hanya berkhianat, Chloe juga menghasut Nate tentang Victor yang tidak berkata jujur terhadap apa yang terjadi pada Sam. Mendengar itu, Nate mendekat dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi pada kakaknya. Kemudian, Chloe, please tell me what happened to my brother. Nate perlahan tersadar setelah mendengar suara Victor membangunkannya. Meski belum pulih sepenuhnya, ia langsung mendesak Victor meminta jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Sam. Tak punya pilihan, Victor akhirnya mengungkap kebenaran pahit bahwa Sam telah tewas tertembak oleh salah satu anak buah Joe saat mereka mencoba mencuri jurnal di makam Elkanah. Nate kecewa, marah lalu pergi. Sempat memutuskan berhenti dari misi ini sebab tidak tersisa lagi alasan baginya untuk lanjut. Namun akhirnya ia menyatakan untuk kembali demi motivasi yang berbeda. Bukan untuk bertemu Sam, melainkan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai kakaknya. If something's lost, it can be found. Keduanya langsung melacak keberadaan Chloe dan berhasil menyusulnya di sebuah bandara. Tepat seperti dugaan, Chloe ternyata bekerja untuk Santiago Moncada. Moncada terlihat menyiapkan seluruh bekal perjalanan menuju lokasi harta karun di Filipina. Semua barang dimuat ke dalam sebuah pesawat kargo sebelum akhirnya mereka lepas landas. All right, come on. I'm getting ready to go. Atas keberhasilannya merebut peta, Chloe diangkat menjadi pemimpin misi menggantikan Joe. Ia langsung memimpin briefing dan membacakan rencana, yaitu mendarat di Kiamba, lalu melanjutkan perjalanan menuju pulau tersembunyi bernama Cala de Oro. Saat tujuan semakin dekat, pintu belakang pesawat mulai dibuka. Namun, bersamaan dengan itu, Joe berkhianat. Ternyata semua ini telah ia rencanakan sejak awal, termasuk memengaruhi seluruh pasukan agar setia padanya. Where's Fraser? Chloe tiba-tiba menghilang. Sementara Joe dan anak buahnya menuju belakang untuk mencarinya, di saat yang sama, Nate dan Victor yang ternyata telah menyusup keluar dari persembunyian mereka. Tanpa penjagaan, Victor dengan cepat mengambil peta, menggulungnya, dan bergerak menuju pintu belakang. Setelah berhasil menghindari pasukan, Victor mengambil parasut, namun saat dia bersiap melompat, Hey! Did you kill my brother? didorong rasa kesalnya,
Nate melakukan tindakan ceroboh. Nate ikut terseret keluar setelah kakinya terjerat tali kargo. Beruntung beberapa peti tersangkut di badan pesawat menahan laju jatuhnya peti lain. Di dalam pesawat, dua pasukan Joe berhasil menangkap Chloe. Namun saat akan dieksekusi, Chloe melawan. Baku tembak pun pecah di dalam kabin. Saat sudah sangat terdesak, Chloe nekat masuk ke dalam mobil milik Moncada dan menginjak gas, menerobos keluar dari pesawat. Di saat yang sama, menyadari Nate tidak memiliki parasut, Chloe meminta Nate untuk mengikutinya. Hal ini dia lakukan sebagai balasan atas jasa Nate yang pernah menyelamatkannya. Keduanya akhirnya mendarat di atas salah satu peti kargo. Nate menarik ripcord pada peti tersebut dan mereka terdampar di tengah perairan Laut Banda. Ombak yang tenang perlahan membawa mereka mendekati sebuah pulau. Tanpa banyak pilihan, Chloe mengajak Nate berenang ke daratan. Tak disangka, pulau itu adalah tempat wisata. Mereka pun menuju sebuah penginapan dan menyewa kamar. Setelah beberes, Nate terlihat belum menyerah mencari petunjuk. Meski semua petunjuk telah habis, ia masih yakin kakaknya pasti meninggalkan sesuatu, sebuah sandi atau pesan tersembunyi pada gambar-gambar yang dulu rutin ia kirim. Bersama Chloe, ia mulai meneliti satu persatu. Berjam-jam berlalu tanpa hasil. Chloe menyerah dan beranjak tidur. Tepat tengah malam, seolah mendapat ilham, Nate teringat sesuatu. Ya, secari kertas yang dulu Sam tinggalkan di panti sebelum pergi. Never forget, you're Drake. Ia mencoba melakukan hal yang sama pada salah satu gambar. Dan benar saja, perlahan tulisan itu muncul, berbunyi, kuncinya adalah kompasmu. Nate langsung mengerti. Ia diam-diam mengambil kunci salib dari tas Chloe, lalu menghubungkannya pada sebuah peta dunia. Lokasi ditemukan, yaitu sebuah goa di Pulau Cala de Oro, Filipina. Tak ingin membangunkan Chloe, ia menuliskan koordinat tersebut dan meninggalkannya di meja. Di tempat lain, pergerakan Joe lebih cepat dari yang dikira. Ia dan pasukannya telah tiba di pulau tersebut. Sebab petanya telah dicuri oleh Victor, tanpa petunjuk pasti, mereka hanya bisa menyisir seluruh pulau. Kembali ke penginapan. Chloe bangun lebih dulu. Ia melihat catatan koordinat yang ditinggalkan Nate. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, Chloe dengan sifat hianatnya membawa pergi catatan tersebut, meninggalkan Nate dan secari kertas yang berisi, "Maaf Nate, aku menyukaimu, tapi aku belajar jika kamu percaya orang lain, maka kamu kalah." Nate hanya tersenyum membacanya, sebab ia sudah belajar dari pengkhianatan sebelumnya. Jadi, ia sengaja meletakkan catatan koordinat palsu di atas meja, sementara yang asli ia sembunyikan di sebuah botol. Dengan koordinat asli di tangan, Nate berangkat menuju Cala de Oro. Namun, saat ia mendekati pulau itu, Joe dan pasukannya melihatnya dan mulai mengikuti dari kejauhan. Tak lama, Nate tiba di lokasi, sebuah gua yang terlihat buntu. Dengan insting tajamnya, Nate menyelam mencari jalan dan benar saja, jalur sebenarnya tersembunyi di bawah air. Saat muncul ke permukaan, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Dua bangkai kapal berdiri berdampingan. Tak salah lagi, inilah kapal yang digunakan oleh Sang 18. Lost. Nate memasuki kapal untuk memeriksa. Sayangnya di sana hanya ada gentong-gentong berisi cengkeh. Lalu secara tiba-tiba, Victor muncul dari belakangnya. Ia sudah lebih dulu tiba di sana.
Victor mengungkapkan kekecewaannya terhadap harta karun Magellan yang ternyata hanyalah cengkeh, di mana pada masanya memang cengkeh setara dengan emas. Nate tidak sepakat dengan kesimpulan Victor yang terlalu dangkal. Ia menendang salah satu gentong dan... ya, emas-emas itu berada di sana, menunjukkan bahwa cengkeh di permukaan gentong hanyalah penyamaran. Namun, sebelum mereka sempat merencanakan langkah berikutnya, terdengar dentuman dari luar kapal. Joe dan pasukannya telah tiba. Saat pasukan Joe memeriksa kapal, Nate dan Victor sudah bersembunyi di sebuah ruangan sempit di dalam kapal. Merasa lokasi aman, Joe memanggil 2 helikopter raksasa untuk mengangkat seluruh kapal beserta harta di dalamnya. Saat kapal mulai terangkat ke udara, Nate dan Victor keluar dari persembunyian. Sebelum bergerak, Victor mengangkut banyak emas ke dalam tasnya, berjaga jika rencana sabotase gagal mereka jalankan. Tak lupa, mereka menyambar sajam, lalu keluar memulai kekacauan. Setelah menjatuhkan semua musuh di kapalnya, Victor naik menuju helikopter untuk mengambil alih kemudi. Dari kapal lainnya, Joe menyadari salah satu helikopter telah dibajak. Ia langsung memberi perintah pengejaran. Follow that ship! Setelah berhasil mendekat, beberapa pasukan Joe menyeberang ke kapal Nate. Perkelahian kedua pun pecah. Dengan keahliannya mengemudi helikopter, Victor berhasil membawa helikopternya menjauh. Namun Joe tidak menyerah. Dengan kecepatan lebih tinggi, ia mendekat. Di saat-saat genting itu, sebuah peluru meriam tua menggelinding ke arah Nate. Kesempatan. Meski belum yakin meriam itu masih berfungsi, Nate tetap mencobanya. Dan... saat Nate dan Victor sudah merasa menang, entah bagaimana, Joe tiba-tiba muncul di bagian belakang kapal dan menjatuhkan jangkar yang langsung mengait pada sebuah batu karang. Helikopter tertahan, kapal di bawahnya miring tajam. Situasi berubah jadi kacau. Nate berjuang naik menuju kabin helikopter. Di saat yang sama, tas milik Victor yang penuh emas nyaris terjatuh. Nate disibukkan oleh Joe yang berhasil menyusulnya. Sampai akhirnya, Victor terjebak dalam pilihan sulit, menyelamatkan emasnya atau nyawa temannya. Didorong rasa peduli dan kesetia kawanan, Victor dengan berat hati melempar tas di tangannya ke arah Joe dan berhasil membuatnya jatuh. Kapal dan emas yang mereka kejar sejauh ini karam di perairan Filipina. Tidak menyisakan apapun dari usaha mereka selain lelah. Victor terdiam menahan kesal, namun kekesalan itu lenyap seketika setelah Nate secara tak terduga mengeluarkan beberapa keping emas dari sakunya. Look, keep it coming. Are you kidding me? Came for real? Yeah, look. I got that. You gotta be kidding me. And these... Tamat. Kesimpulannya, uang bukan mengubahmu, melainkan menyingkap jati dirimu yang sesungguhnya. Demikian, peace.